Sawdikap. Halo Jomers Jati, apa kabarnya? Kembali lagi bersama dua Cihui, Lala dan Uis di channel Jam Istirahat. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan unboxing film The Gifted episode ketiga. Di episode kedua sebelumnya, tahan dulu guys. Buru-buru banget sih, hihi. Kita sudah tahu bahwa kekuatan Om adalah dapat menghilangkan benda dan manusia hanya dengan sentuhan tangannya. Wih, keren banget ya dia. Bisa nggak ya dia ngilangin mantan gue? Oh, mantan kamu si Joko itu lah. Ye, koplak bukan Joko, tapi Kodir. Ya elah lah. Si melehoi itu toh, haha. Oke, lanjut guys. Nah, episode ketiga ini secara khusus kita akan melihat perkembangan kekuatan dari Namtan. Kalian penasaran kan kekuatan apa yang ia miliki? Stay tune terus ya guys. Nah, bagi kalian yang belum nonton, Uis ingatkan bahwa video ini full spoiler. Makanya, yuk pasang headsetnya, tutup pintu, matikan lampu, dan sediakan tisu. Adegan dimulai di ruangan kerja Pak Pom. Di sana, Namtan sedang meningkatkan potensinya dengan melihat kilas masa lalu dari benda di depannya. Oh, flashback nih ceritanya guys. Di sana terdapat alat-alat masak, alat make up, alat ngegame, dan lain-lain. Canda ya guys. Yang benar, di sana terdapat sebuah headset, penghapus, dan sebuah pulpen. Namtan berhasil menebak semua pemilik benda tersebut. Leh uga ya, tetapi tiba-tiba masalah muncul, yaitu tensi darah Namtan naik. Efek semalam makan sate kambing kebanyakan kali ya? Hehe, canda ya. Ternyata itu merupakan dampak atau akibat dari potensinya tersebut. Karena sebuah potensi pasti memiliki sebab akibat terhadap pemiliknya. Ya, ternyata selama ini Namtan memiliki sebuah penyakit darah tinggi sejak kecil yang menyebabkan tensi darahnya naik. Jika hal itu dibiarkan, maka akan berdampak kejang-kejang atau bahkan sampai lumpuh. Hal itu dikatakan langsung oleh ibunya di ruang UKS sekolahnya. Scene berpindah di lapangan sekolah. Di sana Namtan sedang merenungkan nasib dirinya yang berekspektasi besar, namun terhalang oleh penyakitnya. Duh, kasihan ya Namtan. Lanjut. Scene berpindah di ruangan kelas The Gifted. Di sana terlihat Namtan sedang mempresentasikan potensinya. Faktanya, kekuatan yang ia dapat adalah didasarkan pada karakteristiknya yang suka membaca buku yang berbau detektif. Jagoan mana ya sama detektif Conan? Fakta selanjutnya, ia bercita-cita menjadi seorang dokter agar dapat membuat ibunya bangga terhadap dirinya. Tapi menurut aku sih alasan dia jadi dokter supaya dia bisa jaga kesehatannya sendiri. Gitu ya? Bener juga sih. Setelah itu, Pak Pom menyuruh kepada seluruh siswa berbakat untuk membaca buku agar menambah pengetahuan dan mengasah potensi mereka. Semua buku itu berdasarkan minat dan keinginan mereka. Kemudian Pak Pom menanyakan kepada Claire yang sedang asyik bermain HP. Hey Claire, apa minatmu? Tetapi Claire malah tetap asyik memainkan HP dan menghiraukannya. Gila juga. Kalau gue sih jadi gurunya udah gue gibeng tuh dia. Duh, sabarlah. Kok jadi kamu yang emosi sih? Iya. Dan setelah itu, Pak Pom mengancam kepada seluruh murid kelas berbakat. Katanya, jika ada yang tidak bersungguh-sungguh, maka mereka tidak akan lulus. Peng dan Om pun merasa tersindir oleh kata-kata itu, karena mereka baru saja dipergoki oleh Pak Pom karena sedang mengobrol saat belajar. Haha, kayak kita ya lah waktu di kelas ke gap Bu Mariam. Iya, itu juga gara-gara aku ngajak makan cilok di kelas ya. Jadi ketahuan Bu Mariam deh, hahaha. Sorry ya. Lanjut ya. Scene berpindah di perpustakaan. Di sana terlihat Om yang sedang diberikan buku oleh Namtan. Buku tersebut ternyata adalah buku rekomendasi dari Pak Pom untuk kemajuan pengetahuannya. Om mengeluh karena bukunya terlalu banyak dan isinya tidak menarik. Coba yang dikasih buku cerita Naruto atau cinta-cintaan gitu. Mungkin semangat kali ya, hehe. Setelah itu, mereka bertemu dengan Peng. Namtan mengira bahwa Peng adalah murid yang rajin,
Tapi ternyata Peng sedang bermain Mobile Legend guys. Tak lupa ia melihat eneng-eneng girlies di TikTok. WKWK, jangan ditiru ya teman-teman, nanti masuk angin. Apa hubungannya Solimi? Hehe, lanjut ya. Namtan pun kesal karena hal tersebut. Peng mencoba membujuknya dengan mengganggu Namtan. Namun, Namtan tetap kesal dan menganggap Peng tidak serius dalam menggunakan waktu untuk membaca buku. Ketika sedang berdebat, Namtan menunjukkan foto Anya Geraldine dan profilnya. WKWK, canda ya guys. Serius-serius. Yang benar dari murid-murid kelas berbakat sebelumnya. Agar Peng dan Om tahu bahwa semua murid kelas berbakat itu pasti memiliki masa depan yang cerah. Murid angkatan pertama adalah seorang murid perempuan yang menjuarai Olimpiade Kimia dan orang yang menemukan teknik untuk membunuh kanker dan mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Bah, itu otak beli di mana ya? Kamu sih pas pembagian otak kabur, hahaha. Iya, selalu aja Is. Oke, lanjut ya. Murid kedua, ketiga, dan keempat, semua murid tersebut memiliki prestasi yang sangat membanggakan di tingkat internasional. Dari murid keempat ke murid kelima, ternyata ada sebuah kejanggalan, yaitu terdapat nomor ID yang terlongkap, yaitu ID nomor 5. Nah loh, dikemanain ya kira-kira? Mulai menarik nih gengs. Namtan pun kembali mengecek dokumen lainnya tentang angkatan The Gifted sebelumnya. Peng pun ikut membantunya karena ia juga penasaran tentang hal tersebut. Akhirnya mereka menemukan dokumen tersebut. Di sana terletak bahwa ID nomor 5 itu seperti dihilangkan atau disobek oleh seseorang. Kemudian Namtan menggunakan potensinya untuk melihat kilas balik dari dokumen tersebut. Ternyata murid berbakat dengan ID 005 adalah P. Kenan Tawepung. Ia adalah siswa kelas 1 saat bergabung dalam program kelas berbakat. Scene berpindah di mana Namtan sedang berusaha mencari info tentang Kenan dengan bertanya pada Pak Pom. Sudah lebih dari 10 tahun, Kenan menjadi teman dekat Pak Pom di kelas berbakat. Udah best friend banget dah ya. Kenan keluar dari kelas berbakat karena lelah dan menyerah tentang potensinya. Tapi Namtan tak percaya dengan perkataan Pak Pom. Ia terus berusaha mencari penyebab keluarnya Kenan dari kelas berbakat. Akhirnya ya Pak Pom memberikan sebuah box yang berisi giveaway. Yah, mulai dah dikira acara Baim Wong kali ya. Hei, serius ya. Yang benar berisi benda-benda milik Kenan dari sebuah gudang sekolah. Scene berpindah di mana Namtan sedang membongkar box pemberian Pak Pom di kamarnya. Box tersebut berisikan piagam, jaket, lencana, buku, kacamata, dan sebuah pesawat mainan. Namtan pun langsung menggunakan jaket tersebut dan berdiri di depan cermin. Ia melihat sosok Kenan dalam cermin tersebut. Namtan pun bertanya, "Jang, kunaon maneh teh menyerah akan kemampuan maneh?" Kenan hanya tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun. Padahal mah doi nggak ngerti nih, orang kenapa jadi bahasa Sunda ya? Scene berpindah ke lorong di mana Namtan sedang mencoba menggunakan potensinya pada kacamata milik Kenan yang dibelinya di Optik Melawai cabang Blok M. Dengan memakai kacamata itu, ia bisa melihat kondisi asrama saat Kenan masih berada di kelas berbakat. Tanpa disengaja, Namtan menemukan kamar Kenan dan kamar tersebut sekarang adalah kamar Peng. Namtan ragu untuk mengetuk pintu, namun Peng menyadari kedatangan dan membukakan pintu. Wah, itu dia masuk ke kamar Peng. Iya masuk, ditutup lagi pintunya. Ih, gue juga mau dong. Yuh, jangan ngayal deh Yala. Masalahnya, belum tentu Peng mau sama lu. Is, jangan gitu napa Is. Di dalam kamar Peng, Namtan mendapatkan banyak informasi. Faktanya, potensi Kenan adalah matematika. Dan Kenan ingin menjadi astronot. Loh, kok astronot? Itu mah fans Bang Arab. Yang bener astronot. Tiba-tiba saja Namtan pingsan. Faktanya, ini karena ia telah terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Di samping itu, ia juga punya darah tinggi. Kasihan ya. Ketika ia tersadar, dia sudah berada di samping Peng. Ih, Peng nakal juga ya, jadi mau, hehe. Saat Peng dan Namtan sedang asik bercanda, mau.
Lala, diam dulu ngapa? Nah, tiba-tiba si Om datang. Yah, ganggu nih omnya. Ih, sebel. Haha, sabar ya Zeng. Lanjut Hyung. Scene berpindah di mana Namtan dan Peng berada di gudang sekolah tempat Peng dan Nek mencuri kertas ujian. Di sana, Peng berusaha untuk membobol gembok lemari yang berisi dokumen-dokumen. Jangan ditiru ya guys. Peng dan Namtan menemukan dokumen tentang Kennen. Di dalam dokumen itu tertulis bahwa ia berhenti karena tak bisa mengejar kelas berbakat. Persis seperti yang dikatakan Pak Pom. Tetapi, tanda tangan dalam kertas itu ternyata bukan hasil tangan Kennen loh guys. Faktanya, tanda tangan itu ditulis oleh Pak Pom menggunakan pulpen warna emas yang selalu dibawa Pak Pom. Licik banget ya Hyung. Kalian ingat kan waktu Namtan berhasil menebak sepemilik pulpen itu? Ya, itu milik Pak Pom guys. Loh, kok? Nah loh, misteri apa lagi nih? Scene berpindah di ruangan klinik sekolah, di mana Namtan habis dirawat karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Habis kali cakranya ya guys. Di sana juga ada Pak Pom dan mereka sedang membicarakan atas temuan formulir pengunduran diri Pikanan. Kata Pak Pom, sebelum ia keluar dari kelas berbakat, ia sempat mengajaknya ke gudang untuk berkonsultasi pengunduran dirinya. Katanya sih, Pikanan udah gak kuat dan gak sanggup lagi. Pernyataan tersebut ternyata bagian dari ingatan Pak Pom yang sebenarnya tidak boleh ada orang yang tahu. Nah, ada apa lagi nih? Belum tajam pembicaraannya, tiba-tiba ibunya Namtan datang. Ia sangat khawatir dan ingin Namtan pulang. Namun, Namtan menolaknya. Sedangkan Pak Pom menyetujui pernyataan ibunya. Belum sembuh dari recovery-nya, pada malam itu juga secara diam-diam ia pergi kembali ke gudang dengan menggunakan kostum Pikanen. Ia juga mengajak Peng untuk membuka kunci gembok gudang. Ya, fix lah ya, kekuatan Peng adalah bisa membuka kunci gembok apapun. Ahli kunci dia tuh, haha. Ini juga si Namtan belum sembuh bener, malah pergi baik dan mau pakai kekuatannya lagi. Emang gak sayang apa sama kesehatan tubuhnya? Peng yang melarang pun tidak bisa menghalangi tekad besar Namtan untuk membongkar kebenaran informasi Pikanen di gudang. Pada akhirnya, Peng mengalah untuk membantunya membuka gembok tersebut. Sialnya, Namtan malah ngeprank si Peng dengan menguncinya dari dalam, sehingga Peng harus mencari pintu masuk lain untuk menghalangi aksi Namtan. Duh ileh, nih Namtan keras kepala juga ya. Lanjut, di dalam gudang, Namtan mencoba mencari tahu kebenaran dari kasus kakak kelasnya yang unyu-unyu itu dengan kembali memakai jaket dan kacamata miliknya. Alhasil, ia melihat kejadian yang mengerikan. Ternyata Pikanen ingin mengungkap keburukan dari sekolahnya. Keburukan sekolahnya dimuat dalam suatu map merah. Nah, karena ulahnya ini, ia ditangkap oleh staf sekolah dan dibawa menuju kursi eksekusi yang ada di gudang tersebut. Set dah, berasa kayak penjahat kelas kakap ya. Terlihat ia memberontak dan melawan, namun tak bisa. Kalau ada aku sih, pasti aku bantuin deh. Wah, apa ini ya? Penyebab Kennen keluar dari sekolah. Padahal dia kan anak kelas berbakat, dan yang pastinya disayang sama sekolahnya. Tapi kenapa dia diperlakukan kayak gitu ya, sampai-sampai dia keluar dari sekolah? Jadi apa misteri di balik ini sih? Kayaknya ada udang di balik bakwan Bu Titi nih. Makanan mulu nih T-Rex. Yang bener, udang di balik batu kali lah. Iya, gak usah ngegas Is. Kira-kira apa yang disembunyikan dari sekolah ya? Udah ya, pertanyaan kamu itu belum bisa kejawab Zeyeng. Karena Namtan yang sudah maksimal menggunakan kekuatannya, ia jatuh pingsan dan kejang-kejang. Aduh, Namtan sayang, kasihan kamu. Mana si Peng datang terlambat lagi. Peng. Nah, kembali ke ruang UKS. Ibunya sekarang benar-benar sudah tidak kuat dengan keadaan ini. Ibunya ingin Namtan pulang saja dan meninggalkan sekolah. Namun Pak Pom sebenarnya menolak permintaan ibunya. Kemudian Peng dan Om datang menjenguknya. Namtan bilang
emaknya si Namtan udah ketemu Pak Direktur buat ngeluarin Namtan dari sekolah. Keputusan itu membuat ia bersedih ke dalam pelukannya Peng. Si Peng dan Op pun bersedih. Ah Namtan, gantian dong, gue kan juga mau. Ya ampun, lah, jangan gatel deh. Lanjut ya. Namtan dan ibunya sudah bersiap mengemas barang untuk pulang. Di samping itu, Peng yang sedang membaca buku diari Namtan memiliki niat untuk mengajak Namtan kembali ke kelas berbakat. Ketika sampai pintu keluar sekolah, Peng berhasil menemukan mereka dan Peng mengembalikan buku diarinya. Kata Peng, "Bule, tolong ojo nggowo Namtan metu sekolah." Yang artinya, "Tante, please lah jangan berhentiin Namtan." Dengan jurus dialektikannya, ia terus mencoba membujuk si tante. Tapi sih, tante bingung karena gak ngerti maksud si Peng. Dalam hati si tante, dia berkata, "Eta si Ujang nyarius naon ya?" Lalu si tante balik badan dan menolaknya. Tapi Peng terus berusaha untuk memohon. Ya elah, udahlah ya, batu banget sih nih Peng. Mana mau si tante dengerin apa kata lu. Orang Papom aja ngelarang, tapi si tante tetep gak mau kan. Yo, jangan salah. Anehnya, bujukan terakhir Peng ini membuat tante berubah pikiran 180 derajat. Ah yang bener lu Is, gak percaya gue. Wah gile sih kalau beneran bisa. Sin kembali ke kelas berbakat, di mana Pak Direktur menetapkan Pun sebagai ketua kelas dari 3 kandidat, yakni Pun, Wave, dan Peng. Ya pantes sih, Pun jadi ketua kelas, cocok banget. Udah ganteng, humble, dan pinter lagi. Di sini terlihat juga Namtan yang sudah balik ke kelas berbakat. Dan Peng bertanya kepada Namtan tentang apa yang terjadi di dalam gudang sehingga ia pingsan. Anehnya, Namtan sama sekali nggak ingat apa yang terjadi. Hah? Sama sekali gak inget? Iya, bener. Sama sekali? Iya, Bogeng, nggak percayaan amat sih kamu lah. Ya aneh aja. Di episode kedua, si Fok lupa ingatan sampai gak kenalin Om. Nah, di sini Namtan juga lupa ingatan. Ini kenapa pada hobi banget amnesia sih, elah? Udah ya, setelah itu mereka ditegur oleh Pak Pom karena mengobrol. Dan pintu gudang pun dikunci kembali sama Pak Satpam si Opi Kumis. Dan pastinya gudang ini akan terus menjadi sebuah misteri ya Is. Dan film pun selesai. Tapi coba deh, kalau Namtan gak sampai pingsan dan kejang-kejang, padahal udah dikit lagi ya keburukan sekolahnya terbongkar. Oke guys, film pun ditutup dengan rapih, bersih, dan penuh misteri. Di sini kita mengetahui bahwa kekuatan Namtan adalah bisa melihat kilas balik suatu benda yang ia sentuh. Namun kekurangannya adalah jika ia menggunakan terlalu banyak kekuatannya, itu akan menyerang darah tingginya. Mengerikan bukan? Namun dari episode ini kita bisa mengambil pesan yang dalam, bahwa mempelajari masa lalu itu ternyata penting untuk menguak kebenaran di masa depan. Jadi menurut gua dia cocok banget jadi Bareskrim Polri atau guru sejarah ya. Oke, kalian pasti penasaran kan kekuatan siapa lagi yang akan dikuak di episode selanjutnya? Gue pun begitu, karena di setiap episodenya terus menyimpan misteri yang akan membuat kamu penasaran. Kami undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam unboxing film kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lewatkan unboxing film episode keempat The Gifted di channel Jam Istirahat. See you Jombloners!